Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, selamat datang di podcast Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kalideres. Ruang bincang inspiratif bersama kami, para penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Saya Khalifah akan menemani Anda dalam episode ketiga dengan tema yang sangat penting, yaitu peran penyuluh agama dalam majelis taklim, khususnya dalam pendaftaran majelis taklim. Seperti yang kita tahu bahwasanya majelis taklim memiliki posisi strategis dalam membina umat, memperkuat akidah, memperluas pemahaman Islam, dan mempererat ukhuwah. Namun masih banyak majelis taklim yang belum terdaftar secara resmi. Padahal pendaftaran ini penting sebagai bentuk legalitas dan juga agar dapat dibina, diberdayakan, serta difasilitasi secara lebih optimal oleh Kementerian Agama. Nah, untuk mengupas tuntas topik ini, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, seorang perempuan hebat di garda terdepan dakwah masyarakat. Beliau adalah Ustazah Maryam S. Sosi, penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Kalideres, yang telah aktif mendampingi berbagai majelis taklim dalam pembinaan dan juga proses pendaftaran resmi. Assalamualaikum Ustazah Maryam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Selamat datang di podcast Penyuluh Kalideres. Ya. Oke, langsung saja di episode kali ini kita akan membahas mengapa majelis taklim perlu didaftarkan. Kemudian apa saja sih syarat dan prosesnya? Kemudian tentu saja bagaimana peran aktif penyuluh dalam mendampingi proses ini. Baik, kita langsung saja ya ke temanya. Untuk pertanyaan pertama, apakah majelis taklim sebagai lembaga non formal bisa mendapatkan legalitas dari negara, khususnya dari Kementerian Agama? Bagaimana Ustazah? Ya, karena majelis taklim ini perannya sangat penting bagi masyarakat. Karena memang majelis taklim ini walaupun pendidikan non formal, tapi mendapat perhatian khusus oleh pemerintah. Maka dari itu, untuk legalitasnya itu insya Allah pemerintah mengadakan atau menyediakan untuk melegalitaskan majelis taklim tersebut. Agar apa tujuannya? Karena walaupun karena majelis taklim ini penting untuk pendidikan masyarakat. Legalitas tersebut biar maksudnya biar diakui secara negara. Jadi kalau misalnya dia sudah aktif, sudah banyak kegiatan, nah di situ pemerintah melihat bahwa majelis taklim ini sudah terdaftar dan majelis taklim ini aktif gitu. Oke. Lalu pertanyaan kedua apa? Oke, itu tadi tentang legalitasnya ya. Ya. Apa sih manfaatnya yang bisa didapatkan dari majelis taklim yang sudah terdaftar? Kemudian apa saja sih syarat dan dokumen yang biasanya dipergunakan atau dibutuhkan dalam proses pendaftaran majelis taklim ini? Ya, tentunya persyaratannya tidak terlalu susah ya, karena memang majelis taklim itu memang setiap majelis taklim itu punya ketua, punya kepengurusan intinya ya, ketua, sekretaris dan bendahara, lalu ada jamaahnya. Nah di situ dibentuklah pengurusannya, lalu persyaratannya cuma KTP ya, nanti terus pas foto ukurannya 3x4, background merah ya, kalau bisa berpakaian rapi. Bagi yang laki-laki pemimpin majelis taklim itu harus berpeci. Begitu. Berpeci biar kelihatannya lebih gagah dan elegan gitu ya, baju koko gitu ya. Tentu yang untuk perempuan berbusana muslim. Lalu yang kedua, mengajukan permohonan ya, permohonan ke KUA dulu, terutama peruntukannya untuk KUA, lalu diajukan ke Kementerian Agama. Nah di situ nanti persyaratannya PM1 dari kelurahan. Karena apa tujuannya? Biar RT RW tersetempat tahu bahwa majelis taklim itu aktif dan sudah berlegalitas. Nah lalu untuk persyaratan berikutnya cuma itu aja sih, mungkin kepengurusannya, bagian kepengurusan. Formulir ya, untuk bukan formulir. Artinya bagian kepengurusannya siapa aja struktur gitu. organisasinya struktur organisasinya. Ya itu saja
mungkin dapat saya sampaikan untuk persyaratannya tidak susah ya. Kalau kita punya kemauan, insya Allah ada jalan. Lalu apakah formulir untuk pendaftarannya itu sudah ada dalam bentuk digital gitu misalkan? Jadi sudah ada, ya. Untuk pendaftarannya formulirnya itu sudah ada kemajuan. Sekarang sudah ada digital, bahkan kita di KUA Kalideres sudah ada pasang barcode ya, untuk pendaftaran majelis taklim. Untuk memudahkan ketua atau pengurus majelis taklim untuk mendaftarkan, jadi mereka hanya perlu men-scan barcode tersebut dan mengunduh persyaratan dan formulirnya seperti itu. Oke. Lalu apa saja sih Bu peran penyuluh agama Islam dalam membantu proses pendaftaran majelis taklim ke Kementerian Agama? Oke. Langkah pertama untuk peran penyuluh itu untuk pendaftaran, kita mengadakan sosialisasi ke majelis taklim bahwa di sini loh majelis taklim ini bisa mendaftarkan untuk legalitas majelis taklimnya. Nah, di situ di binaan kita kan masing-masing rata-rata punya binaan ya. Ya, di wilayah Kalideres ini tentu banyak. Dari situ kita mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada jamaah, terutama ketua majelis taklimnya, bahwa sangat penting untuk mendaftarkan majelis taklimnya secara legalitas. Agar apa? Agar diakui oleh negara. Nah, lalu fungsinya, insya Allah kalau misalnya mereka ada gaji guru ngaji atau apa gitu kan, insya Allah nanti akan diperhatikan oleh pemerintah. Tapi dengan satu syarat, majelis taklimnya harus terdaftar. Baik. Selain syarat yang disebutkan tadi, untuk syarat yang lain, misalkan apakah ada batas minimal dari jamaah yang ada di majelis taklim tersebut? Jika ada, berapa? Minimal itu majelis taklim 20-25 minimal. Kalau maksimalnya itu terserah. Tapi kalau untuk pendaftaran ya lebih baik yang aktif-aktif saja dimasukkan gitu. Oke, baik Ibu, untuk KTP dari jamaah sendiri apakah perlu dilampirkan di dalam persyaratan ini? Saya rasa perlu ya, kalau untuk mensterilkan jamaah yang aktif dan tidaknya gitu. Jadi kalau memang dia untuk mau niat belajar, mau menuntut ilmu, mau ngaji, ya dia rutin gitu kan. Tapi kalau misalnya ngajinya sekali, 2 kali, ya sudah, yang penting ada niat aja dulu. Insya Allah mudah-mudahan hidayah Allah itu turun gitu, mereka bisa aktif lagi. Amin. Ya kita berharap semuanya kita para ibu, kaum ibu yang setelah menikah memang pendidikannya itu di majelis taklim, gitu ya. Pendidikan non formal itulah. Baik, lalu apakah majelis taklim tersebut juga perlu melampirkan foto-foto kegiatan yang ada di dalam majelis taklim tersebut? Ya, sangat penting itu ya, foto-foto kegiatan, karena apa? Untuk pengajuan itu selain syarat-syarat yang tadi saya sebutkan, itu foto-foto kegiatan penting Bu ya, karena memang ini loh bukti kegiatan kita gitu, majelis taklim ini aktif gitu. Kita foto-foto kegiatannya ada, apalagi peringatan PHBI itu kan. Nah itu untuk membangkitkan semangat para jamaah gitu. Lalu apa saja sih Bu peran penyuluh agama Islam dalam membantu pendaftarannya, membantu pendaftaran majelis taklim tersebut sampai mereka mendapatkan SKT atau surat keterangan terdaftar? Baik. Peran penyuluh ini memang luar biasa ya, kita bukan itu saja yang kita jalani, itu sangat penting. Nanti kita akan bantu dari pertama pendaftaran sampai selesai, gitu kan. Kalau misalnya mau daftar, datang ke KUA, kita berikan edukasi, kita bimbing dengan syarat begini ya. Nanti persyaratannya kita tidak bisa memberikan contohnya karena memang kurang persiapan ya. Contohnya belum kita cari. Tapi sebenarnya ada ya. Sudah ada dalam bentuk barcode ya. Barcode sudah ada, gitu. Nanti kita kasih barcode, linknya juga ada untuk pendaftaran. Insya Allah nanti kalau tidak mengerti, ya kami akan bantu. Lalu apakah sertifikat itu ada masa berlakunya Bu? Ya, untuk sertifikat sendiri ada masa berlakunya, yaitu sampai 5 tahun ya. 5 tahun nanti dilihat, misalnya daftar dari tahun 2025, berarti sampai tahun 2030. Ya, 30 nanti setelah tahun 2030 nanti diperpanjang. Tentu dengan persyaratan yang sama, cuma bedanya tidak disurvei karena sudah ada bukti sertifikat yang lama.
Begitu. Jadi kalau baru pertama kali mengajukan disurvei, ya. tapi ketika sudah memperpanjang tidak ada survei lagi, Ya. gitu. Gini, tujuannya kenapa diperpanjang? Karena memang biar kita di selaku pelayanan masyarakat biar tahu bahwa ini Majelis Taklim ini masih aktif. Kalau tidak diperpanjang sampai misalnya sampai kapan gitu, kita nggak tahu tuh Majelis Taklim masih aktif atau tidak gitu. Ya. Jadi memang masing-masing ada tujuannya. Baik, ini pertanyaan yang sedikit sensitif ya Bu, ya mungkin ada di pikiran para pengurus Majelis Taklim. Apakah proses pengurusan pendaftaran Majelis Taklim ini dipungut biaya atau tidak? Subhanallah, pertanyaan yang bagus ya. Insya Allah kami selaku penyuluh agama Islam dan pelayanan masyarakat untuk pendaftaran Majelis Taklim ini tidak dipungut biaya sama sekali. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu yang mendaftarkan Majelis Taklimnya, insya Allah tidak dipungut biaya sampai nanti kita urusin keluar sertifikatnya. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada biaya. Oke, insya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali ya sahabat religi. Kita sudah banyak mendapatkan ilmu dan wawasan dari Ustazah Maryam melalui mulai dari pentingnya legalitas Majelis Taklim, proses pendaftarannya, hingga peran aktif penyuluh agama dalam mendampingi masyarakat. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi para pengurus Majelis Taklim di KUA Kecamatan Kalideres dan juga dimanapun berada, untuk segera mendaftarkan lembaganya secara resmi melalui Kementerian Agama. Karena Majelis Taklim yang terdata dan terdaftar bukan hanya secara administratif, tapi juga membuka banyak peluang untuk pembinaan ya Bu ya, bantuan dan juga penguatan kapasitas kelembagaan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber kita Ustazah Maryam. Terima kasih banyak Ibu, selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Kalideres, atas ilmu dan inspirasinya hari ini. Baik sahabat religi, sebelum kita tutup, kami ingin mengingatkan kembali, jika Majelis Taklim Anda belum terdaftar, silahkan menghubungi penyuluh agama Islam di wilayah KUA Kecamatan masing-masing. Kami siap mendampingi dan membantu prosesnya dari awal hingga akhir. Insya Allah ya Bu ya, kita akan terus dampingi ya. Jangan lupa juga untuk terus dengarkan podcast penyuluh KUA Kecamatan Kalideres, karena kami akan hadir rutin membahas tema-tema keagamaan dan sosial yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode